Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Fajril, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 1822041004, jurusan Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2018 kelas 02. Dan ini adalah video pertama saya yang akan membahas tentang mekanika fluida. Ya, untuk mengefisienkan waktu kita langsung ke videonya. Ya, kita sudah masuk ke dalam materinya, yaitu mekanika fluida. Mekanika fluida dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat-sifat dan hukum-hukum yang berlaku serta perilaku fluida seperti cairan dan gas. Inti dari subjek aliran fluida adalah kompromi yang bijaksana antara teori dan eksperimen. Karena aliran fluida adalah salah satu cabang dari mekanika, aliran fluida memenuhi seperangkat hukum dasar yang terdokumentasi dengan baik, dan dengan demikian banyak perawatan teoritis tersedia. Mekanika fluida adalah studi tentang fluida baik yang bergerak, dinamika fluida, ataupun yang diam, statika fluida. Baik gas maupun cairan diklasifikasikan sebagai fluida, dan jumlah aplikasi rekayasa fluida sangat besar, seperti pernafasan, aliran darah, renang, pompa, kipas angin, turbin, pesawat terbang, kapal, sungai, kincir angin, pipa, rudal, gunung es, mesin, filter, jet, dan sprinkle, dan untuk beberapa nama lainnya. Jika dipikirkan, hampir semua yang ada di planet ini adalah fluida atau bergerak di dalam atau di dekat fluida. Seperti yang kita bahas sebelumnya, inti dari subjek aliran fluida adalah kompromi. Dan karena aliran fluida adalah salah satu cabang dari mekanika, aliran fluida memenuhi seperangkat hukum dasar yang terdokumentasi dengan baik. Namun, teori ini seringkali membuat frustasi, karena ia berlaku terutama untuk situasi yang diidealkan, yang mungkin tidak valid dalam masalah praktis. Dua hambatan utama untuk teori yang bisa diterapkan adalah geometri dan viskositas. Yang berikut, konsep cairan. Dari sudut pandang mekanika fluida, semua materi hanya terdiri dari dua keadaan, yaitu fluida dan benda padat. Perbedaan antara keduanya sangat jelas bagi orang awam, dan merupakan latihan yang menarik untuk meminta orang awam menjelaskan perbedaan ini ke dalam kata-kata. Perbedaan teknis terletak pada reaksi keduanya terhadap tegangan geser atau tangensial yang diterapkan. Padatan dapat menahan tegangan geser dengan defleksi statis, sedangkan cairan tidak bisa. Setiap tegangan geser yang diterapkan pada fluida, sekecil apapun itu, akan mengakibatkan pergerakan fluida tersebut. Dan untuk yang fluida, bergerak dan berubah bentuk terus-menerus selama tegangan geser diterapkan. Sebagai akibat wajar, dapat dikatakan bahwa fluida diam harus dalam keadaan tegangan geser 0, keadaan yang sering disebut kondisi tegangan hidrositas dalam analisis struktur. Dalam kondisi ini, lingkaran Mohr untuk tegangan berkurang ke suatu titik, dan tidak ada tegangan geser pada bidang manapun yang memotong elemen yang mengalami tegangan. Saya akan memberikan contoh soal. Seperti, sebuah benda memiliki berat 1000 lbf saat terkena gravitasi bumi. Standar gravitasi sama dengan 32,174 feet per second persegi. Untuk pertanyaannya, A. Berapa massanya dalam kilogram? Yang B. Berapakah bobot benda ini di N jika terpapar percepatan standar bulan bila gravitasi bulan sama dengan 1,62 meter per second persegi? Dan yang C. Seberapa cepat benda akan berakselerasi jika gaya total 400 lbf diterapkan padanya di bulan atau di bumi? Untuk solusinya, kita perlu mencari nilai A, yaitu massa, dan untuk yang B, berat di bulan, dan untuk yang C, percepatan benda ini. Ini adalah contoh faktor konversi yang cukup sederhana untuk sistem unit yang berbeda. Tidak ada data properti yang dibutuhkan. Contoh ini berlaku terlalu rendah untuk sketsa. Kita akan menjawab persoalan untuk yang bagian A. Hukum Newton berlaku untuk berat dan percepatan gravitasi yang diketahui. Pemecahan untuknya ini yaitu F sama dengan W sama dengan 1000 lbf sama dengan mg sama dengan dalam kurung M dikali dalam kurung 32,174 feet per second persegi, atau bisa juga M sama dengan 1000 lbf dibagi 32,174 feet per second persegi sama dengan 31,08 slugs, dikonversikan ke kilogram. M sama dengan 31,08 slugs sama dengan dalam kurung 31,08 slugs dikali dalam kurung 14,5939 kg per slugs sama dengan 454 kg.
Untuk yang bagian B, massa bodi tetap 454 kg, terlepas dari lokasinya. Persamaan berlaku dengan percepatan gravitasi baru dan karenanya menjadi bobot baru. F sama dengan W bulan sama dengan mg bulan sama dengan dalam kurung 454 kg dikali dalam kurung 1,62 meter per second persegi sama dengan 735 Newton sama dengan 165 lbf. Dan untuk bagian C, bagian ini tidak melibatkan berat atau gravitasi atau lokasi. Ini hanyalah penerapan hukum Newton dengan massa yang diketahui dan gaya yang diketahui. F sama dengan 400 lbf sama dengan MA sama dengan dalam kurung 31,08 Slux dikali nilai A. Pemecahannya menjadi A sama dengan 400 lbf dibagi 31,08 Slux sama dengan 12,87 feet per second persegi dalam kurung 0,3048 meter per feet sama dengan 3,92 meter per second persegi. Percepatan ini akan sama di bumi atau di bulan atau dimanapun. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu distribusi tekanan dalam fluida. Ketika tekanan fluida adalah 0, dilambangkan sebagai kondisi hidrostatis, variasi tekanan hanya disebabkan oleh berat fluida. Dengan asumsi fluida yang diketahui dalam medan gravitasi tertentu, tekanan dapat dengan mudah dihitung dengan integrasi. Jika fluida bergerak dengan gerakan benda kaku, seperti tangki cairan yang sudah lama berputar, tekanan juga dapat dihitung dengan mudah karena fluida bebas dari tegangan geser. Tekanan dan tekanan gradien. Seperti pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa fluida diam tidak dapat mendukung tegangan geser dengan demikian lingkaran Mohr berkurang ke suatu titik. Dengan kata lain, tegangan normal pada suatu bidang melalui elemen fluida diam adalah properti titik yang disebut tekanan fluida P. Diambil positif untuk kompresi menurut ketentuan umum. Ini adalah konsep yang sangat penting, sehingga kami akan mengulasnya dengan pendekatan lain. Pertama, mari kita tekankan bahwa tekanan adalah sifat termodinamika fluida, seperti suhu atau massa jenis. Itu bukanlah suatu gaya. Tekanan tidak memiliki arah dan bukan vektor. Konsep gaya hanya memiliki ketika mempertimbangkan permukaan yang terbenam dalam tekanan fluida. Tekanan menciptakan gaya, karena molekul fluida membombardir permukaan dan itu normal untuk permukaan itu. Pada gambar di samping, menunjukkan irisan kecil fluida di sisi ukuran delta X kali delta Z oleh delta S dan kedalaman B ke dalam kertas. Tidak ada geser menurut definisi, tetapi kami mengendalikan bahwa tekanan Px, Pz, dan Pn mungkin berbeda pada setiap sisi. Bobot elemen juga mungkin penting. Unsurnya diasumsikan kecil, sehingga tekanan konstan pada setiap muka penjumlahan gaya harus sama dengan 0 tanpa percepatan pada arah X dan Z. Sigma Fx sama dengan 0 sama dengan Px B delta Z dikurang Pn B delta S sin theta. Sigma Fz sama dengan 0 sama dengan Pz B delta X dikurang Pn B delta S cos theta dikurang 1/2 P JB delta X delta S. Itu adalah pertama delta Z. Itu adalah persamaan 21. Tetapi geometri yang mengapit adalah seperti itu. Delta S sin theta sama dengan delta Z. Atau delta S cos theta sama dengan delta X. Substitusi ke persamaan 21 tadi, dan pengaturannya ulang memberi PS sama dengan PN, PZ sama dengan PN tambah 1/2 PG delta Z, persamaan 23. Hubungan ini menggambarkan dua prinsip penting dari kondisi hidrostatis atau bebas geser. Yang pertama, tidak ada perubahan tekanan pada arah horizontal, dan yang kedua, ada perubahan tekanan vertikal sebanding dengan massa jenis, gravitasi, dan kedalaman perubahan. Kami akan memanfaatkan hasil ini sepenuhnya, mulai dari second kedua persamaan kedua 3. Dalam batasannya,
Saat irisan fluida menyusut ke titik delta Z ke 0 dan persamaan 2.3 menjadi Px sama dengan Pz sama dengan Pn sama dengan P. Itu adalah persamaan 24. Karena theta berubah-ubah, kami menyimpulkan bahwa tekanan P dalam fluida statis adalah properti titik, tidak bergantung pada orientasi. Oke, saya akan memberikan contoh pada materi ini, yaitu Danau Nevon, danau air tawar di dekat Bristol, New Hampshire, memiliki kedalaman maksimum 60 meter dan tekanan atmosfer rata-rata 91 kilopascal. Perkirakan tekanan absolut dalam kilopascal pada kedalaman maksimum ini. Untuk langkah solusinya, terapkan persamaan ke titik terdalam. Gunakan satuan SI, Pascal, bukan kilopascal. Tekanan max sama dengan tekanan A dikurang YZ sama dengan 91.000 Pascal dikurang dalam kurung 9.790 N per M pangkat 3 dalam kurung minus 60 M sama dengan 678.400 Pascal atau sama dengan 678 kilopascal. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hubungan integral untuk volume kontrol. Dalam menganalisis gerakan fluida, kita dapat mengambil salah satu dari dua jalur. Yang pertama, mencoba mendeskripsikan pola aliran rinci pada setiap titik, X, Y, dan Z, di lapangan. Atau, yang kedua, bekerja dengan wilayah berhingga, membuat keseimbangan aliran masuk versus aliran keluar, dan menentukan efek aliran kotor seperti gaya atau torsi pada benda atau pertukaran energi total. Sistem versus volume control. Semua hukum mekanis ditulis untuk suatu sistem yang didefinisikan sebagai jumlah massa identitas tetap yang sewenang-wenang. Segala sesuatu di luar sistem ini dilambangkan dengan istilah lingkungan dan sistem dipisahkan dari lingkungannya oleh batasan-batasannya. Hukum mekanika kemudian menyatakan apa yang terjadi bila ada interaksi antara sistem dan lingkungannya. Pertama, sistem adalah kuantitas massa tetap, dilambangkan dengan M. Jadi, massa sistem kekal dan tidak berubah. Ini adalah hukum mekanik dan memiliki bentuk matematis yang sangat sederhana, yang disebut kekekalan massa. M sis sama dengan cons, atau bisa juga dm per dt sama dengan 0. Volume kontrol tetap yang berubah-ubah. Seperti pada gambar di bawah, menunjukkan volume kontrol tetap dengan pola aliran arbiter atau berubah-ubah yang lewat. Ada irisan variabel aliran masuk dan keluar fluida di sekitar permukaan kendali. Secara umum, setiap daerah diferensial dA, permukaan akan memiliki kecepatan V yang berbeda sehingga menghasilkan sudut θ yang berbeda dengan normal lokal ke dA. Berbeda daerah unsur akan memiliki volume aliran masuk VA cos θ dt dan lainnya akan memiliki volume aliran keluar VA cos θ out dt. Terlihat pada gambar, beberapa permukaan mungkin sesuai dengan garis arus θ sama dengan 90 derajat atau dinding padat V sama dengan 0 tanpa aliran masuk maupun keluar. Selanjutnya saya akan memberikan contoh. Udara terkompresi dalam tangki kaku volume 9 dibuang melalui nosel kecil seperti pada gambar sebelumnya. Sifat udara berubah melalui nosel dan aliran keluar pada PO, VO, AO. Temukan ekspresi laju perubahan kepadatan tangki. Untuk solusinya, sketsa sistem pada gambar menunjukkan satu pintu keluar, tidak ada saluran masuk. Area keluar konstan adalah AO. Untuk volume kontrol, seperti yang ditunjukkan, kami memilih CV yang mengelilingi seluruh tangki dan nosel. Dapat diasumsikan, aliran tidak stabil atau massa tangki berkurang. Aliran keluar satu dimensi. Dengan pendekatan, tetapkan persamaan untuk massa B sama dengan M dan beta sama dengan dm per dm sama dengan satuan. Adapun langkah solusinya yaitu tuliskan relasi transport Reynolds
untuk masalah ini, yaitu dalam kurung dm per dt sis sama dengan 0 sama dengan d per dt dalam kurung integral cv pada p d o v ditambah integral cs p dalam kurung v kali n dA sama dengan OV d dp per dt tambah PO VO AO. Selesaikan laju perubahan kepadatan tangki. dp per dt sama dengan minus PO VO AO per OV. Sekian dari video ini, terima kasih telah menyimak materinya dan sampai ketemu lagi.